Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun Amma anil yatasaalun. Mahnya tidak usah am panjang. amma yatasaalun Hafal nggak? Hafal nggak? anin naba'il azim Ya, kalau hafal hafal aja. allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار مآسا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Sudah. صدق الله العظيم. Allahul azim. Saya minta tolong Napriza nulis. Nah, sudah siap ya? Spidolnya siap? Ya Pak. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Itu aja, satu aja. Iza waqa'atil waqi'ah. Udah, Nok? Iza waqa'atil waqi'ah ya Pak. Ya, coba perlihatkan. Iza waqa'atil waqi'ah. Ya, ya udah. Oke. Silakan presentasi MA-nya. Ya, di sini eh, saya sudah membuat modul ajar berbasis TVACK. Nah, di sini ada eh, nama sekolah saya itu SDIT Nurul Balad. Kemudian mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan temanya Tanda-tanda Balik. Kelas atau semester kelas 4 semester 1. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2023. Nama saya sendiri yaitu nama Nofriza SPD. Di sini kompetensi awal peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian profil pelajar Pancasila beriman, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian berkebenekaan global dengan cara melatih peserta didik membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi atau fratikum. Yang ketiga,
mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu kerjasama dalam kelompok saat pelaksanaan kegiatan praktikum, diskusi, maupun presentasi hasil kerja kelompok. Yang kelima, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Yang keenam, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Di sini sarana dan prasarana yang pertama yaitu alat yang saya gunakan yaitu laptop, infokus, spidol, papan tulis, kertas, pewarna atau krayon. Kemudian media yang saya gunakan yaitu ada video pembelajaran akan ditampilkan. Kemudian ada link YouTube, kemudian LKVD, buku pendidikan agama Islam, kurikulum Merdeka. Kemudian model yang saya gunakan yaitu DBL. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi yang saya gunakan tadi, itu yang pertama menjelaskan tanda-tanda balik, kemudian yang kedua menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik dapat memahami konsep balik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Kemudian peserta didik dapat memahami kewajiban setelah memasuki usia balik. Kemudian pemahaman bermakna meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui tanda-tanda balik dan kewajiban setelah balik sehingga dapat menjadi mukallaf yang baik. Pertanyaan pemantik, nanti saya akan bertanya, apakah kalian ada yang sudah haid dan mimpi basah, kemudian ataukah kalian haid dan mimpi basah, apa yang kalian lakukan setelah haid dan mimpi basah, kemudian bagaimana pengalaman pertama kalian ketika haid dan mimpi basah. Nah, jadi itu pertanyaan pemantiknya. Kemudian kegiatan pembelajaran, langkah-langkahnya, yang pertama saya menyiapkan dulu alat tulisnya, buku, dan gambar-gambar atau video pembelajaran. Kemudian di sini ada apa? Pembukaan, itu kegiatan pembelajaran yang pertama pembukaan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, jadi di kegiatan pembukaan itu yang pertama saya memberikan salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik dan lain-lain, serta menyemangati peserta didik dengan tepukan atau bernyanyi. Kemudian salah satu peserta didik memimpin membaca doa dan dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Kemudian saya bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa hari itu atau pagi itu. Kemudian berikutnya saya mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Dan berikutnya persepsi, saya menanyakan tentang menghubungkan pertanyaan pelajaran yang kemarin dengan yang akan diajarkan hari ini, maksudnya. Kemudian pada kegiatan inti, peserta didik mengamati terlebih dahulu gambar-gambar yang saya perlihatkan tentang tanda-tanda balik. Kemudian guru menstimulus pengetahuan daya analisis peserta didik tentang video yang telah dilihatnya. Kemudian berikutnya peserta didik ditugaskan untuk menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan video. Misalnya apa saja yang Ananda lihat dalam video itu. Nah, kemudian peserta didik menentukan akar permasalahan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam gambar. Peserta didik diminta untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian peserta didik menemukan solusi yang paling tepat digunakan.
Kemudian berikutnya peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian peserta didik menerima LKVD yang akan saya bagikan. Kemudian peserta didik dengan bimbingan guru mendiskusikan LKVD tentang tanda-tanda balik. Berikutnya setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKVD tersebut. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dengan bimbingan saya nantinya. Kemudian peserta didik dari kelompok lain memberi tanggapan, masukan, dan saran terhadap tampilan temannya. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tentang materi yang disajikan. Berikutnya, guru memberikan apresiasi terhadap materi yang telah dikuasai oleh peserta didik, seperti memberikan pujian atau reward. Kemudian peserta didik bersama guru membahas materi yang belum dikuasai. Kemudian pada berikutnya itu kegiatan penutup, yaitu guru dan siswa menyimpulkan materi bersama. Guru dan siswa melakukan refleksi, penugasan, dan menyampaikan materi berikutnya. Kemudian doa dan penutup. Itu ada pertanyaan refleksi. Nah, sudahkah kalian mengetahui konsep balik? Sudahkah kalian mengetahui tanda-tanda balik bagi anak laki-laki? Sudahkah kalian mengetahui tanda-tanda balik bagi anak perempuan? Nah, kemudian asesmen penilaian pencapaian tujuan pembelajaran di sini saya gunakan asesmen diagnostik, asesmen formatif, penilaian keterampilan. Kemudian refleksi, apakah materi yang disampaikan sudah dipahami? Apakah yang bisa diperbaiki dari seluruh kegiatan ini? Apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik? Kemudian ya saya tutup. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Nofriza. Di stop dulu screen. Ya. Nofriza belum mengupload bahan ajar ya, Nofriza? Ya belum Pak. Ya, makanya saya tidak bisa lihatnya. Ini maksudnya yang tugas LMS. di kompre ini Pak ya? Iya, bahan ajar Oh, kan harus diupload kan. oh ya belum Pak. Ada 3 ya, modul ajar 1, modul ajar 2, dan rancangan P5 PPRA. Oh, Kan kalau ada waktu per-teaching kemarin sudah Pak. ya, hasil per teaching itulah yang diupload. Oh Hasil berarti perbaikan, hasil oh, perbaikan dari per teaching. oh jadi diupload kembali Pak ya? Ya, kan ada perintahnya tuh. Ya belum sempat saya buka Ya. tadi Pak. Kalau enggak Ya, Pak. diupload gimana gimana saya menilainya? Ya, untuk semua juga ya, untuk semua. Untuk semua juga harus diupload itu biar cepat dinilai. Ya Pak, kami tadi baru 1 Pak, nanti 2 lagi diupload Pak. 3 kan? Ya 3 Pak, Ya, itu MA1, sesuai dengan kontrak belajar itu. MA1, MA2 sama P5 Pak. Ya. Baik, Nopriza, tentang teori belajar apa saja yang Anda pahami? Ada berapa teori belajar yang bisa dikemukakan? Teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik. Ada 3 ya. Ciri khasnya apa masing-masing teori? Kalau teori belajar behavioristik itu seperti memberi stimulus kepada siswa.
Ya, silakan dijelaskan. Ya, seperti mengajak siswa untuk eh, memperlihatkan seperti menampilkan video-video pembelajaran seperti itu, Pak. Teori belajar kedua, humanistik. Yang humanistik seperti apa pendekatannya? Pak, saya, Pak. Tidak apa-apa, lupa ya. Hmm, baik. Kenapa kita harus membuat tujuan pembelajaran di RPP itu, di MA itu? Kan ada beberapa tujuan. Ada ada ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Ya, karena dengan adanya tujuan pembelajaran yang kita buat, siswa akan mengetahui apa apa hal-hal yang akan itu yang akan dipahami nanti, apa saja yang harus diketahui dari pelajaran yang akan diajarkan. Kapan itu disampaikan ke siswa? Sebelum memulai pembelajaran, Pak. Sebelum memulai pembelajaran. Pertanyaan pemantiknya seperti apa kalau materi ini? Pertanyaan pemantiknya, apakah kalian tahu apa itu haid? Apakah kalian tahu apa itu tanda-tanda balik? Mungkin seperti itu. Nupriza tahu apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa eh, tentang materi yang akan pembelajaran yang akan dipelajari. Misalnya kan tadi tentang tanda-tanda balik. Nah, jadi kita nanya dulu, udah tahu apa belum tanda-tanda balik? Kemudian sudah tahu belum apa itu kewajiban setelah balik? Jadi begitu, Pak. Dari pertanyaan itu di mana letak keingintahuan siswa terhadap pertanyaan itu? Eh, ya, nanti siswa dari pertanyaan yang kita tanyakan dia akan berpikir, nah apa pertanyaan yang saya tanyakan misalnya, apakah Ananda sudah mengetahui tentang tanda-tanda balik? Nah, jadi dia berpikir belum tahu balik itu apa gitu. Nah, jadi mereka akan menjawab, kemudian akan berpikir gitu. Nah, kemudian akan menjawab, misalnya kalau sudah tahu ya bilang sudah, kalau belum ya bilang belum gitu. Kami belum tahu Bu. Gitu. Oke, oke, oke. Nupriza, rancangan PJBL-nya apa? Rancangan PJBL-nya Tentang apa? tentang Project Bus Learning-nya apa? Apa yang mau diprojekkan? Punya enggak itu untuk rancangannya? eh, mengajak siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalahnya. No, Nah, misal no, 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 no. Ada membuat project enggak? project. PBL lain, PJBL lain. Ada membuat, ada, ada, ada kegiatan PJBL. Enggak. Enggak, Andro ada ya, Andro, Andro. Ya, Pak, Andro ada buat PJBL. ada, Pak. Ya, tentang apa tuh? Membuat video tentang bagaimana tata cara dalam pelaksanaan praktek sholat Jumat.
kemudian membuat proyek dalam bentuk gambar pada kertas yang ditempel di karton, Pak. Berapa lama proyeknya? 1 kali pertemuan, Pak, pembelajaran. Oh, bisa 1 kali pertemuan proyek. Sebenarnya tidak bisa, Pak, tapi takut terpakai jam pelajaran lain dan Iya. diusahakan di luar jam sekolah bisa juga, Pak. Ya, artinya proyek itu paling 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 banyak itu paling kuat, paling ada dalam satu semester itu paling 1 proyek atau 2 proyek. Nggak bisa proyek 1 kali pertemuan bisa menghasilkan produk. Proyek itu kan hasilnya produk nanti. Misal anak-anak diajak menanam sayur. Sayur apa itu? Sayur hidroponik misalnya. Nah, itu kan proyek-proyek hidroponik. Ya, mulai dari pembibitan, benih lah dulu, pemilihan benih, bibit, penanaman, media, ada media tanamnya. Kemudian sampai kepada panen berapa hari, 40 hari. Ya panennya aja 40 hari, hidroponik bisa 50 hari. Makanya set project itu kan tidak bisa 1 kali pertemuan menghasilkan produk. Ya makanya dalam satu semester itu ada proyek-proyek andalan yang mau dibuat oleh guru. Ya, nggak bisa. Paling 1 juga nggak masalah. Ada proyek 1. Ya, kalau pelajaran agama misalnya tentang proyek kehidupan beragama, bertetangga seperti apa. Nanti ada produk yang dihasilkan berupa idealnya, nah, seperti apa bertetangga itu. Ya, idealnya seperti apa. Jadi Nopriza buat proyek ya? Ya. Enggak ada proyek. Atau bisa berkolaborasi dengan guru lain. Apa guru lain? Guru biologi misalnya. Ya, guru kesenian. Bisa Bu, boleh berkolaborasi. Nempel kita di guru lain buat proyek. Ya, yang jelas proyeknya itu ada tak kaitannya dengan materi yang kita berikan dalam satu semester itu. Tidak mesti kita sendiri melakukan proyek. Bekerja bersama-sama dengan guru lain, guru kelas ya. Guru kelas. Guru kelas. Baik, PTK-nya apa, Nopriza? Ketika saya upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 4 melalui model pembelajaran PBL di Sekolah Dasar IT Nurul Balad, Desa Mentawa. Ya, ceritanya seperti apa itu? Sampai kesimpulan dan ingin melakukan penelitian itu. Studi awalnya seperti apa? Jadi di sekolah saya perhatikan itu banyak siswa yang tidak aktif ketika proses pembelajaran. Eh, jadi dari sana saya tertarik mengangkat judul ini untuk upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Tidak siswa. tertariknya itu penyebabnya apa? Siswa kan tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran. Tentu sebabnya apa ada tuh? Apa sebabnya? Ya, karena model pembelajaran itu masih metodenya itu masih menggunakan metode seperti ceramah, tanya jawab saja, jadi nggak ada dilampirkan, diperlihatkan seperti video kayak gitu, Pak. Jadi makanya siswa Hmm, itu kurang ada. kurang aktif, kurang tertarik untuk belajar gitu. Nah, karena kan Di pendahuluannya diungkapkan nggak gitu? diungkapkan, Pak. Ya, artinya ini kan ibaratkan penyakit ya. PTK itu ibaratkan penyakit. Kita diagnosa penyakitnya. Penyakitnya ini. Terus solusinya apa? Solusinya itulah obatnya. Kalau selama ini guru memberikan pelajaran, katakanlah dengan
metode ceramah, ya ceramah terus dari awal sampai akhir, yang mengakibatkan bahwa siswa tidak tertarik dengan pelajaran itu. Ya, efeknya apa? Efeknya pada nilai yang dihasilkan oleh siswa itu tidak memuaskan dan tidak mencapai nilai KKM. Dari 20 siswa misalnya, hanya 5 orang yang mencapai KKM. Nah, inilah membuat guru itu resah, ya, prihatin. Ya, dengan keprihatinan guru itu, guru mencoba untuk mengajarkan siswa dengan metode yang lain dari sebelumnya. Kalau selama ini dengan metode ceramah mungkin ya, guru akan merubah metode itu untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi atau kreativitas siswa. Itu harus diungkapkan itu, Ya, Pak. Priza. Ya, Pak. Ya, siklusnya berapa? Berapa siklus rencananya? Rencana proposalnya berapa siklus? PTK itu kan harus ada siklus. 2, Pak. Ya, ya artinya konsisten kita dengan artinya ketika siklus 2 dilakukan itu tercapai apa yang diinginkan. Ya, 90% sudah tercapai. Ya. Jadi rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya Rumusan masalahnya apa? apakah penerapan model pembelajaran program based learning dapat meningkatkan keaktifan hasil belajar siswa pada materi tanda-tanda balik di SDIT Nurul Balad. Kemudian yang kedua, Ya, Mbak, satu aja, satu. oh, Cukup satu. Kita ingin menguji ya, apakah ya. dengan metode ini akan meningkatkan berhasilan titik. Terus metodologinya seperti apa? Metodologinya, metode pengumpulan data, Em, melalui apa wawancara, Pak. wawancara, Mm-mm. lembar observasi, Ya, observasi, wawancara, lembar angket, angket. ya itu harus ada. Ya, lampiran-lampiran itu harus ada di dalam proposal. Artinya sebelum kita melakukan penelitian sudah ada kita siapkan alat, ya. Apa itu alatnya? Alat untuk mengobservasi, alat angketnya, alat wawancaranya, ya. Itu perlu kita, kalau tidak maka penelitian kita itu ya tidak punya perencanaan yang matang, ya. Kalau perencanaannya udah matang maka insya Allah penelitian itu akan menghasilkan penelitian yang valid, ya. Valid itu apa? Bisa dipertanggungjawabkan penelitiannya dan ilmiah, ya, dan ilmiah. Baik itu ya. Terima kasih, Nafriza. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Demikianlah saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke tuh. Dulu di stop. Stop recordnya. Udah. Baik, terakhir Niswatul Mahmuda ya. Niswatul Mahmuda. Ibu Nofriza silakan stop recording. Satu lagi. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Niswatul Mahmuda. Terakhir untuk sesi ini.
Baik. Sudah siap Ibu Niswatul Mahmudah? Sudah siap Ibu? Sudah, Pak. Ya, silakan Ibu baca Al-Quran dulu. Bisa kan baca? Boleh maksudnya? Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1. Ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu udah siap pena dan kertas? Silakan Ibu nulis surah Al-Ikhlas dari awal sampai terakhir. Buka Al-Quran? Ada Al-Quran di dekat Ibu? Ada, Bu. Ada? Tidak ada lagi suaranya, hilang lagi suaranya, Bu. Ya. Coba dibuka Al-Quran Al-Baqarah ayat 19. Ya, sudah ketemu, Bu. Ya, silakan dibaca. Al-Baqarah ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسل يجعلون الموت والله محيط بالكافرين يكاد أبصارهم كلما أضاء. Halo Bu. Ya, kenapa hilang sinyal ya? Iya Bu. Ya, yuk silakan sambung. Ya, kadu. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, coba Ibu perhatikan ayat yang Ibu baca itu. Saya akan bertanya tentang tajwidnya, Ibu. Au kasayyibim min. Apa hukum bacaannya? Tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim, Bu. Ya, Idgham. idgham apa? Idgham gunnah. Idgham bila gunnah. Bila gunnah itu lam ro hurufnya. Idgham bi gunnah. Atau idgham ma'al gunnah dikatakan orang, ya. Kalau idgham bila gunnah itu lam dan ro, nun mati bertemu dengan lam atau ro. Oke? Iya, Bu. Minas sama'i fihi sulumatun wa ra'du. Tanwin bertemu dengan waw. Tanwin Idgham. idgham. Idgham apa? Idgham ma'al Ma'al gunnah. Ma'al gunnah. Sulumatun wa ra'du wa barakun. Yaj'alu. Yaj'alu. Yaj'. Apa hukum bacaannya? Yang mana tadi, Bu? Yaj'. Wa barakun yaj'alu asabi'ahum. Yaj'-nya itu apa hukum bacaannya? Apa nama tajwidnya? Masa tidak tahu? Ya, Yaj'alu Iya. huruf ja ja bertemu dengan ain itu, Bu, ya? Enggak, jim mati itu yaj'alu. Apa tajwidnya itu? Mas, Bu. pas, Bu. Pas. Kolkolah sukro. Yaj'aluna asabi'ahum fi mim mati bertemu dengan fa. Hukum mim mati. Izhar sapi. Ya, isar sapawi. Azanihim mina. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham Idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Sawa'iqa hazarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Muhitum bil kafirin. Tanwin bertemu dengan ba. Izhar. izhar. Mano pulo. Iklab. Iklab, Bu. Iklab. Lil kafirin yakadul baraku yahtafu absarahum. Apa itu tajwidnya? Iklab, Bu. Iklab, Bu. Kok iklab? Absarahum. Ba mati itu apa nama hukum tajwidnya? Apa nama tajwidnya? Absarahum. Sudah Ibu bacakan nian jelas-jelas tajwidnya Pas, Bu. sama dengan yaj. Kolkolah. Qalqalah. Iya, kolkolah apa? Sukro, kubro? Qalqalah. Subro. Kubro. 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 Salah.
Kupro itu di akhir ayat, di tanda wakaf. Kalau di tengah seperti itu adalah kolkola sukro. Abasorohum ya Bu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kullama adha'a lahum ma syaufihi. Wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lasabari sam'ihim wa abso. Mim mati bertemu dengan waw. Izhar Izhar. Safawi. Besar Sapawi. Innallah ala kulli syai'in qadir. Tanwin bertemu dengan qaf. Ifa. Ifa. Ihfa. Ya, baik. Silakan disiapkan kertas. Ibu ada kertas di dekat Ibu? Ada, Bu. Oke. Silakan siapkan kertas dan spidol. Saya bacakan ayatnya, silakan Ibu tulis tanpa melihat teks ya, Bu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Silakan ditulis. 3 ayat saja. Surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Silakan. Storing dia di mute aja sebentar, Bu.
Udah, Bu? Sudah selesai, Bu Noprisa? Ya Ya sudah, sudah, Bu. Nah, silakan Ibu angkat. Watini wasaitun. Angkat lagi, ke atas lagi. Waturisinin. Wahazal. Ke atas lagi, dikit lagi. Ayat 3. Wahazal baladil. Amin. Ya, oke. Silakan diturunkan kembali. Ya, baik. Kita lanjut. Saya akan memberikan pertanyaan beberapa hal tentang wawasan Ibu terhadap Islam ya. Apa itu? Monitoring, Bu. Terlalu dekat handphonenya, Bu. Ya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran, Ibu? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan terakhir surat apa yang terakhir di Al-Quran? Surat surat An-Nas. Nengok dulu TPA nih, dak. Nggak hafal ya, dak. Baik. Al-Quran itu ada yang disebut namanya dengan Ummul Kitab. Surat apakah yang disebut namanya dengan Ummul Kitab? Surat yang diturunkan di Mekah. Bagaimana? Surat yang diturunkan di Mekah. Itu surat Makkiyah namanya. Saya kan menyebutkan satu nama surat Al-Quran itu adalah disebut nama dia dengan surat Ummul Kitab. Surat apa itu? Ummul Kitab. Masa guru agama itu aja nggak tahu? Nama lain dari Ummul Kitab adalah surat. Aduh, parah itu ini. Oke, enggak tahu, kita lanjut. Lanjut ya. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan hadis, Ibu? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi hadis Rasulullah itu ada 3 jenis. Apa itu? Coba sebutkan, Ibu. Hadis apa itu? Hadis takriri, hadis kauliyah, Ya. perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Oke. Hadis itu ada disebut dengan hadis qauli, fi'li, dan takriri. Coba Ibu sebutkan satu contoh hadis fi'li ya.
Fi'liyah Fi'liyah itu ini ketetapan ya, Bu. Hah? Fi'liyah Fi'liyah itu ini ketetapan atau perkataan, Bu? Tidak tahu. Itu yang saya uji. Kalau saya tahu jawabannya, tidak nguji namanya tuh. Jawaban Ibu apa? Mama nahu hadis qauliyah. Hadis hadis qauliyah itu qauliyah. ketetapan Rasulullah SAW. Kalau hadis fi'liyah, Perkataan Rasulullah SAW. contohnya. Contohnya yang Yang perkataan atau perbuatan tadi, Bu? Perbuatan. Contohnya ketika Rasulullah SAW sholat, di sampingnya ada istrinya yang sedang berbaring, lalu dia menyentuh istrinya agar bergeser dari tempat dia sholat itu. Oh, begitu ya. Oke lah. Ada berapa macam sumber hukum Islam itu, Bu? Sumber Sumber hukum hukum Islam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma Ijma itu itu kesepakatan para ulama. Perbuatan para ulama. Ulama seperti apa yang bisa diambil hukum darinya? Ayo, ulama seperti apa? Apa standar ulama yang disebut dengan mujtahid? Ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas itu salah satunya, Bu. Kemudian yang sudah balik, kemudian dapat dipercaya, kemudian ulama yang pokoknya yang pengetahuannya yang banyak, Bu. Kalau pertemuan tentang Google enggak bisa. Standar mujtahid itu apa ya? Nggak bisa ya, Bu ya? Gimana? Jadi dikatakan seseorang ulama itu sampai taraf mujtahid ketika dia hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, adil orangnya. Apa itu adil? Tidak pernah berbuat dosa besar dan jarang sekali berbuat dosa kecil. Nah, itu baru standar minimal, itu standar seorang dikatakan mujtahid atau bisa hukum berasal dari dia. Oke, yang keempat hukum Islam itu diambil dari qiyas. Apa itu qiyas, Ibu? Qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum berdasarkan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Oh iya, apa contohnya? Perkara yang diambil hukumnya dari qiyas. Misalnya tentang tata cara sholat, Bu.
Ya, baik. Lanjut, Bu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Jadi contoh perkara yang diambil hukumnya dari kias adalah umpamanya mengkiaskan gandum dengan beras. Sebenarnya yang disuruh Rasulullah itu dibayar zakatnya kan gandum. Tapi kemudian orang Indonesia kan tidak makan gandum. Maka kemudian dikiaskanlah gandum dengan beras. Kenapa bisa dikiaskan, disamakan untuk sama-sama wajib zakat? Karena ilatnya sama. Apa itu ilat? Sifatnya sama. Apa sifatnya sama-sama mengenyangkan? Nah, seperti itu. Ya, Bu. Itulah yang disebut dengan hukum kias. Oke, Bu ya. Lanjut. Kita masuk kepada fikih. Apa arti puasa, Bu? Puasa itu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Dari Menahan diri dari makan kapan dan sampai minum. kapan? Apa, Bu? Dari waktunya, dari kapan sampai kapan? Yang disebut dengan menahan diri itu, apakah sampai malam juga orang nak puasa? Enggak. Nah, coba definisikan puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari serta menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Coba sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa, Ibu. Makan, minum, kemudian bersekutu misalnya di siang hari bagi suami istri, kemudian meminum air dengan sengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang, misalnya telinga, Bu. Kemudian Apa lagi?